kita di minggu ini, hati-hati dengan pemimpin palsu yang akan memperdaya kita. Nah, untuk menambah semangat, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Bantulah kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakan perintah-perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 5 sampai dengan 6. Dimuliakanlah Tuhan. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, tadi kita dengar di dalam bacaan Injil tentang waspadalah. Waspada itu artinya kita harus berhati-hati. Berhati-hati ya. Nah, kalau menyesatkan itu adalah orang yang membawa kita ke jalan yang salah. Dikiranya kita baik, ternyata itu jalan yang salah ya. Nah, kakak mau tanya juga, sekarang ini kan bulan November, sebentar lagi bulan Desember. Nah, bulan November itu kita sekarang ada di musim hujan. Musim hujan itu kita harus waspada. Waspada terhadap apa? Banjir, penyakit demam berdarah, atau penyakit corona. Jadi selama bulan ini musim hujan, kita harus berhati-hati. Jangan main ke sungai, terus selalu pakai masker, makan yang sehat ya. Dan kita harus menjaga kesehatan supaya nanti pada saat libur akhir tahun bulan Desember kita masih bisa melewati Natal dengan sehat. Nah, itu waspada secara lahiriah. Nah, waspada yang dimaksudkan Yesus tadi adalah waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia.
Nah, kakak sekarang mau tanya, kalau bulan November mendekati Desember sebelum Natal, kita ada namanya masa Advent ya. Masa Advent. Masa Advent itu adalah masa di mana kita harus berwaspada, harus mengoreksi diri, harus berhati-hati. Karena di masa Advent kita harus kita itu masa menanti. Kalau kita menanti itu kita sambil berdoa. Ingat itu yang kisah-kisah gadis-gadis bijaksana, gadis-gadis bodoh kan, ada yang mengisi minyaknya, ada yang mengoreksi dirinya dengan saya mau bertobat, saya mau mengaku dosa, saya mau minta maaf sama teman-teman kemarin, saya mau bersih-bersih rumah, bersih-bersih lingkungan, saya juga mau rajin ke gereja atau ikut sekami, meskipun online ya tidak masalah ya. Nah, tujuannya apa? Dalam masa penantian kita, masa Advent, kita menantikan kedatangan Tuhan itu. Nanti pada saat Desember tanggal 25 saat Tuhan datang, kita itu sudah siap menyambutnya dengan hati yang bersih. Bukan hanya dengan yang dimaksudkan di sini adalah waspada. Selama bulan Advent kita bukannya membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari tidak mengaku dosa, tapi malah kita pergi belanja-belanja. Boleh belanja-belanja, tapi tetap harus hemat ya, karena kita juga harus berjaga-jaga di situ. Nah, jadi pada saat masa Advent kita tidak boleh terlalu senang, tidak boleh juga terlalu sedih. Kalau kita berkumpul nanti bersama keluarga, tidak boleh juga terlalu heboh, sampai lupa pakai masker, sampai lupa menjaga kesehatan. Ya, kita tetap senang, tapi menjaga jarak supaya kita tetap berdoa pribadi, berdoa bersama-sama keluarga oke, tapi tetap pribadi juga oke. Supaya jangan ada orang dalam kerumunan itu yang membawa kita atau menyesatkan kita. Nah, menyesatkan itu misalkan bagaimana ya? Kalau misalkan main kembang api nanti atau bagaimana terus luka, kita ceritanya mau senang-senang, tapi akhirnya jadi melukai diri kita sendiri. Kita ceritanya mau pergi Natal bersama, tapi ternyata belum waktunya untuk kita. Ya, karena di dalam gereja Katolik kita ada lingkaran masa Adventnya, ada lingkaran kapan kita harus merenungkan diri, ada empat lingkaran Advent kan ya, kita mengoreksi diri, terus nanti mendekati Natal baru kita bisa pasang-pasang ornamen-ornamen Natal dan kita mulai berbahagia menyambut kedatangan Tuhan. Oke adik-adik, sampai di situ saja. Kita tetap berhati-hati, berwaspada, tetap menjaga kesehatan ya, dan tetap mengikuti ibadah bersama keluarga dan berdoa pribadi. Terima kasih. Halo adik-adik, jadi pendampingan kita hari ini kita mau buat kreativitas namanya kertas magic. Kenapa dibilang kertas magic? Jadi adik-adik bisa lihat ya. Oke, kertasnya jadi berwarna. Nah, caranya adik-adik harus menyiapkan gunting, terus spidol, pensil, pulpen juga kalau ada, double tip, dan kertas berwarna seperti ini. Nah, adik-adik juga bisa siapkan gambar salib seperti ini. Kalau adik-adik mau gambar langsung di kertas putihnya juga bisa dan diwarnai sendiri. Oke, kita mulai pembuatannya ya. Jadi setelah adik-adik gunting kertas jilidnya seperti ini. Nah, ini ukurannya harus sama dengan, adik-adik bisa pakai kertas mika ya. Kertas mika atau plastik pakaian mungkin bisa ya. Oke. Nah, setelah itu adik-adik bisa buat love seperti ini. Bisa buat daun dan bisa buat salib.
Nah, setelah adik-adik buat, adik-adik bisa tempelkan pada kertas jilid. Adik bisa tempelkan salib dulu, kemudian daunnya dan boxnya seperti ini. Bisa ditempelkan. Nah, kalau kakak sudah jadi seperti ini, kakak sudah tempel ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa pakai kertas mikanya dan gambar ini adik-adik ciplak di kertas mikanya supaya nanti bisa berwarna. Nah, setelah itu, setelah ditempel, daunnya ditempel ya pakai double tip seperti ini. Kakak sudah tempel. Nah, setelah itu di atasnya ditaruh di kertas putih seperti ini. Nah, kertas putih seperti ini polos, kemudian pakai kertas seperti ini. Setelah itu, adik-adik bisa potong satu kertas berwarna seperti ini untuk bagian ujungnya supaya nanti kertasnya bisa ditarik. Nah, jadi seperti ini. Pasang double tipnya. Setelah itu jadi. Dan kalau mau lihat magicnya di mana, ini berwarna, tidak berwarna. Kemudian kalau adik-adik tarik seperti ini, nah jadinya berwarna seperti ini. Bisa? Silakan mencoba. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kitab suci sebagai pegangan hidup kami. Bantulah kami agar mampu membaca kitab suci setiap hari dan menerapkan dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, sampai di sini dulu pendampingan kita hari ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di pendampingan berikutnya. Dadah! Berkati